hormati Bapak Kepala SMP Negeri Majene, yang kami hormati Wakasek SMP Negeri Majene, Bapak Ibu guru yang kami hormati, bersentuhan pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat imam, sehingga kita masih dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti sebuah kegiatan kami sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Majene, yaitu adalah diseminasi tentang budaya positif. Sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kami persilakan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Majene, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 5 Majene, dalam hal ini Ibu Musdahya Ita SPD dan Bapak Muhammad Nasir SPD. Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kesempatan diseminasi kali ini, jika saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Salam dan taslim buat junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita di muka bumi. Pertama, saya selaku penanggung jawab, selaku Kepala SMP Negeri 5 Majene mengucapkan terima kasih banyak dan tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu kedua calon guru penggerak ini, bahwasanya hari ini selaku guru yang sementara pendidikan guru penggerak bisa mendiseminasikan ilmu yang diperolehnya dalam pendidikan guru penggerak ini. Tentu harapan kita adalah ini adalah gambaran buat Bapak Ibu semua, kiranya suatu waktu nanti ketika kita juga masuk menjadi menjalani program guru penggerak, maka kegiatan ini juga akan kita laksanakan. Saya kira demikian mungkin. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sukses ke depan, dan kita semua berdoa mudah-mudahan program ini, guru penggerak yang sebentar jalan ini, Bapak Ibu dapat lulus dengan nilai yang baik. Saya kira demikian mungkin sambutan dan mungkin sepatah kata dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah merupakan atau presentasi yang insya Allah akan dibawakan oleh Bu Musdahya Ita diseminasi budaya positif di SMP. Untuk itu kami silakan dengan baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Majene yang telah memfasilitasi saya dalam kegiatan hari ini. Kemudian terima kasih pula saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih karena menyempatkan waktu untuk ikut dalam kegiatan kami hari ini. Budaya positif hari ini itu ada 6 materi yang akan kami bahas. Nah, di materi ini saya akan kolaborasi dengan Pak Nasir. Untuk materi yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, ini akan saya bawakan atau saya paparkan. Kemudian untuk materi 3 terakhir, yaitu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi, insya Allah akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Nasir. Nah,
setuju. Oke. Kemudian kita yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak dengan pernyataan kedua? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Oke, baik. Jadi ini yang nantinya akan kita bahas sedikit demi sedikit bahwa apakah tiga pernyataan ini memang sudah tepat. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dalam bentuk positif juga dapat mendisiplinkan anak, atau kita memberikan penghargaan ke anak itu dapat meningkatkan motivasi anak. Baik, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya minta mungkin Bapak Ibu bisa berpasangan. Ini adalah kita mau lihat bagaimana sesungguhnya teori kontrol itu. Yaitu bisa mungkin Bapak Ibu duduk berpasangan. Jadi sistemnya begini ya Bapak Ibu. Jadi yang satu, jadi kalau berpasangan, yang satunya itu ibaratnya yang satu ini mengepalkan tangan. Anggaplah bahwa di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang berharga yang kita pegang, dan ini yang kita mau jaga. Kemudian teman yang satunya ini membujuk teman yang lain untuk membuka kepalan tangan tersebut. Boleh dengan membujuk, boleh dengan mengancam, atau boleh pokoknya bagaimana caranya supaya tangannya itu mau dibuka, atau boleh juga dengan mengiming-imingi hadiah. Terserah, bebas. Jadi silakan. Yang satunya mengepalkan tangan, ibaratkan saja sedang memegang sesuatu yang sangat berharga di hidup kita. Kemudian yang teman yang satunya itu membujuk supaya bisa membuka kepalan tangannya. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Kita coba dulu. Siapa tahu ada yang berhasil membuka kepalan tangannya. Siapa yang berhasil? Oh, luar biasa. Jadi seperti inilah sebenarnya konsep dari teori kontrol. Kalau misalnya kita sebagai seorang guru itu meminta siswa, kan ada banyak cara yang bisa kita lakukan ketika kita meminta siswa. Bisa dengan menggunakan kalimat halus, bisa dengan menggunakan iming-iming hadiah, ataupun bisa dengan mengancam. Jadi sama dengan konsepnya tadi ini, sebenarnya apapun bujukan, apapun iming-iming yang kita berikan ketika orang tersebut, misalnya kayak ketika Pak Nurlan tidak mau melepaskan kepala tangannya, itu tidak akan mungkin dilepas. Jadi ibaratnya begini, tangan yang dikepal ini adalah sebuah kontrol yang kita miliki, dan kontrol ini itu tidak akan atau orang lain itu tidak akan bisa mengontrol kita. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kita yang mempunyai pilihan untuk melepaskan kepalan tangan atau tidak. Sama ibaratnya ketika kita berhadapan dengan siswa. Mungkin yang miskonsepsi selama ini di pikiran kita adalah ini. Jadi ini ada beberapa miskonsepsi di pikiran kita sebagai seorang pendidik adalah kita kadang berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid dengan apa yang kita perintahkan atau kita larang. Kita bisa mengontrol murid sesuai dengan keinginan kita. Dan yang paling banyak ditemukan, termasuk saya pribadi, ketika keluar dari kelas kadang saya kecewa sendiri. Kenapa kecewa? Si A tidak bisa diatur, si B ribut sekali, padahal sudah saya larang. Sebenarnya ini yang perlu dipahami di diri kita, bahwa teori kontrol itu adalah bukan tentang bagaimana kita mengontrol, karena kontrol seseorang itu hanya dimiliki oleh dirinya. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Ini yang harus kita luruskan sebenarnya, bahwa kita sebagai seorang guru itu tidak bisa mengontrol. Terus kenapa biasa tiba-tiba anak itu mendengar, si A coba menulis, dia menulis, berarti anak tersebut itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dia memberikan izin kepada dirinya. Tetapi ketika anak tersebut tidak memberikan izin, walaupun mungkin kita iming-imingi dengan hadiah, kita ancam dengan nilai yang buruk, dia akan tetap tidak melakukan. Ketika memang anak tersebut tidak mau untuk dikontrol. Jadi itu miskonsepsi yang pertama terkait dengan teori kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini juga yang kadang
menjadi miskonsepsi kita. Kita kadang beranggapan bahwa penguatan positif itu akan selalu efektif atau bermanfaat. Nah, bisa jadi biasanya penguatan positif itu memang bagus jika dalam jangka pendek. Artinya apa? Mungkin ketika seorang anak melakukan perbuatan yang positif, kita memberikan penguatan positif itu akan dilakukan anak tersebut. Misalnya kita memberikan hadiah, kita memberikan pujian, oke, anak itu akan menurut. Tapi yang perlu dipahami adalah ketika penguatan itu kita lakukan terus-menerus, bisa jadi anak tersebut akan menyadari dan akhirnya mengontrol dirinya untuk tidak ikut lagi. Jadi tidak selamanya bujukan-bujukan yang kita berikan itu akan membuat anak tersebut akan terus-menerus mengikuti apa yang kita inginkan. Karena kembali lagi teori kontrol adalah bahwa tidak ada yang dapat mengontrol orang lain selain diri kita sendiri. Jadi keputusan yang dilakukan oleh anak-anak itu adalah kontrol dari dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Kadang kita ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita berkata, tidak kasihan sama orang tuamu, setengah mati kerja, banting tulang untuk sekolah, kamu di sekolah cuma main-main. Padahal tanpa kita sadari, kita memberikan rasa bersalah, itu akan mendorong murid kita pada apa istilahnya lagi? Akan mendorong murid kita pada identitas gagal. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sebuah penguatan, sebuah kritikan atau membuat mereka merasa bersalah, bisa jadi yang dirasakan oleh anak tersebut menjadi tidak percaya diri. Mungkin ini yang dimaksud dengan identitas gagal. Akan muncul perasaan bersalah pada diri anak tersebut yang justru malah tidak memotivasi mereka. Padahal tujuan awal kita adalah kita membuat mereka merasa bersalah supaya mereka termotivasi. Tapi bisa jadi karena tidak semua anak sama karakternya, bisa jadi ketika kita membuat anak tersebut merasa bersalah, justru dia akan semakin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang kita tidak inginkan. Karena memang teori kontrolnya adalah di diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga karena kita merasa kita yang paling tertua di sekolah, kita adalah seorang guru pengganti orang tua, maka kita memiliki hak untuk memaksa anak didik kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Padahal kembali lagi, tidak semua, walaupun mungkin yang kita arahkan adalah hal-hal yang baik, tetapi kembali lagi bahwa anak tersebut yang memiliki kontrol sendiri untuk mengikuti atau tidak mengikuti apa yang diberikan kepada gurunya atau yang diminta kepada guru. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ada perbedaan sedikit antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau yang pemikiran yang lama atau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau di teori kontrol, ini yang harus kita ubah. Kita kadang berpendapat, memiliki pendapat, dan kita mau pendapat kita itu sama dengan orang lain. Padahal secara otomatis kita dengan orang lain itu masing-masing mempunyai pendapat sendiri, mempunyai pandangan sendiri. Jadi kalau seperti itu, maka teori kontrolnya adalah bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita melihat anak-anak murid kita melakukan kesalahan, jangan serta-merta berpikir bahwa anak itu nakal. Tetapi coba kita pahami, kenapa anak tersebut melakukan hal yang demikian? Pasti ada alasan dan penyebabnya. Nah, inilah teori kontrol, merubah mindset lama kita menjadi teori kontrol ini. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau kita melihat anak-anak melanggar, kita langsung memvonis nakal, anak ini nakal, anak ini tidak sopan. Coba kita rubah mindset kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu yang harus kita pahami. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa
bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita mungkin membujuk, akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah memaksa. Padahal untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Baik, kita lanjut ke disiplin. Tadi yang pertama adalah teori kontrol, kemudian kita lanjut untuk disiplin positif. Mungkin supaya tidak mengantuk, di sini Bapak Ibu, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin? Datang tepat waktu. Oke. Disiplin itu datang tepat waktu. Mematuhi aturan. Baik. Ketika mendengar kata disiplin, yang biasanya berkaitan dengan disiplin itu adalah tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, dan paling sering dihubungkan adalah dengan hukuman. Ada disiplin, ada hukuman. Artinya ketika seorang anak melanggar peraturan, maka pasti ada hukuman. Nah, ini yang harus kita ubah juga. Karena kita sebagian besar selalu berpikir bahwa disiplin itu selalu berkaitan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya kalau bicara tentang disiplin itu artinya belajar. Jadi bukan tentang kepatuhan, tapi tentang belajar. Kemudian murid menjadi seseorang yang mengikut, seseorang yang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi internal. Jadi sebentar akan dibahas juga tentang teori motivasi. Kembali lagi bahwa disiplin itu bukan berasal dari luar. Sebenarnya disiplin itu adalah, jadi ada istilahnya self disiplin. Artinya disiplin yang ada di dalam diri seseorang, di mana disiplin itu sebagai bentuk belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kembali lagi, disiplin bukan tentang peraturan, disiplin bukan tentang sebuah hukuman, tetapi disiplin adalah bagaimana mengontrol diri sendiri. Karena sebenarnya ketika kita melakukan sebuah kedisiplinan, datang tepat waktu, itu adalah cara kita untuk mengontrol diri kita untuk mencapai suatu tujuan. Jadi motivasinya seharusnya disiplin itu bukan berasal dari luar atau eksternal, tetapi berasal dari diri anak tersebut. Jadi jangan selalu menggandengkan disiplin dengan hukuman, tetapi bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menumbuhkan rasa disiplin di dalam diri siswa, sehingga kita tidak usah lagi setengah mati teriak-teriak atau menyampaikan bahwa harus datang tepat waktu, harus menyelesaikan tugas, tetapi itu akan timbul di dalam diri siswa itu sendiri atau murid itu sendiri. Jadi kembali lagi, disiplin itu bukan tentang hukuman, tetapi motivasi internal yang harus kita tumbuhkan di dalam diri siswa kita atau murid-murid kita. Nah, kemudian apa sebenarnya itu disiplin positif? Jadi disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ini yang paling sering mungkin, termasuk saya. Nanti setelah ikut program guru penggerak, baru saya paham betul. Saya paling sering melakukan disiplin atau disiplin itu saya kaitkan dengan pemberian penghargaan atau reward. Dan semakin kesini saya semakin sadar itu, bahwa ternyata memang disiplin itu adalah bukan untuk dengan mengiming-imingi sesuatu kepada anak-anak. Karena saya rasa betul, ketika saya mengiming-imingi sebuah hadiah, maka anak tersebut semangat. Tetapi kalau saya tidak mengiming-imingi hadiah, maka anak tersebut kembali ke pengaturan awal. Artinya memang tidak efektif untuk dilakukan. Karena disiplin positif itu kembali lagi harus harus hadir dari diri siswa, kesadaran dari siswa. Kemudian, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi jangan anak didik kita atau murid-murid kita itu melakukan atau disiplin terhadap peraturan karena berasal dari motivasi eksternal. Tetapi bagaimana kita mendisiplinkan anak didik kita itu berasal dari motivasi internal atau dari kesadaran diri mereka. Itu yang harus kita tumbuhkan sekarang dengan mengubah mindset kita tanpa imbalan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Baik, tadi kita bicara terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sudah dibahas kemarin juga di pemaparan saya terkait dengan visi yang sudah saya buat. Jadi ada karakter-karakter yang kita harapkan dapat dicapai oleh anak didik kita atau murid-murid kita. Nah, karakter tersebut itu merupakan nilai-nilai dari sebuah kebajikan. Nilai kebajikan itu apa sebenarnya? Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Jadi kita paham betul bahwa nilai tersebut adalah sesuatu yang baik tanpa perlu memperhatikan perbedaan bangsa, agama, ataupun bahasa. Sama tadi ketika membuat keyakinan kelas, saya bertanya kepada siswa terkait dengan nilai-nilai. Mereka sudah paham betul bahwa yang mana sebenarnya yang baik, yang mana yang tidak baik. Misalnya, kalau mencontek itu baik apa tidak? Oke, tidak. Berarti mereka sudah paham tentang nilai kejujuran. Atau misalnya, kalau datang terlambat itu baik atau tidak? Tidak. Melanggar nilai apa? Melanggar nilai disiplin. Mereka sudah paham terkait nilai-nilai kebajikan tersebut. Tinggal kita sebagai seorang guru itu untuk bagaimana menguatkan karakter-karakter tersebut, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut di dalam diri murid-murid kita, sehingga itu akan terus mereka ingat bahwa melakukan hal-hal tersebut itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Inilah pentingnya kesepakatan atau keyakinan kelas terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita lanjut untuk teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, untuk motivasi itu ada dua ya. Ada motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Jadi mungkin selama ini kedisiplinan anak-anak kita itu lebih banyak pada motivasi ekstrinsik. Ini yang saya pelajari, yang saya amati, di mana motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar. Jadi mungkin anak-anak kita itu melakukan tetap menjaga kedisiplinan karena motivasi dua ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi mereka melakukan bukan karena kesadarannya, tetapi karena tahu kalau saya seperti ini, saya akan dihukum. Nah, jadi itu yang jadi motivasi mereka, bukan dari dalam dirinya. Atau yang lain adalah bisa jadi anak tersebut melakukan sesuatu karena mengharap penghargaan atau imbalan. Jadi dia berharap akan mendapatkan suatu penghargaan sehingga dia melakukan. Padahal yang kita harapkan sekarang adalah bagaimana menyimpulkan motivasi intrinsik, yaitu anak tersebut akan sadar untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita berharap bahwa motivasi anak sekarang untuk datang ke sekolah itu bukan lagi motivasi ekstrinsik, tetapi motivasi intrinsik atau kesadaran yang timbul dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian kita bicara terkait apa itu hukuman dan konsekuensi. Maaf, tadi ada yang terlewatkan di penghargaan. Ini dulu. Mungkin ada yang bisa Bapak Ibu membantu saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi itu sama atau tidak? Antara hukuman dan konsekuensi. Sampai Pak. Ya. Ya, ini supaya kita bisa membedakan. Terima kasih. Saya mencoba ya. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi dilihat dari katanya. Dari kata-katanya tentu kita bisa langsung memahami bahwa
hukuman itu adalah perlakuan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah perlakuan yang diberikan atau diterima oleh seseorang berdasarkan atau yang berhubungan dengan apa yang dilakukannya. Jadi kalau hukuman mungkin boleh jadi tidak ada hubungannya dengan perbuatannya. Contoh misalnya membunuh maka dipenjara, ya kan, misalnya itu hukuman. Jadi kalau sedangkan konsekuensi tidak belajar berarti tidak naik kelas. Itu saya kira mungkin itu ya dari kata yang kita bisa lihat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi sudah ada gambaran terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi iya, betul sekali, tepat sekali yang disampaikan Bapak bahwa hukuman ini yang supaya kita bisa membedakan. Karena kadang kita merasa bahwa kita memberikan konsekuensi kepada murid kita, padahal sebenarnya itu adalah hukuman. Karena kadang kita tidak bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu biasanya memang bersifat tidak terencana. Misalnya anak tersebut melakukan suatu kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Itu adalah sifatnya tidak terencana. Jadi langsung kita berikan. Jadi itu masuk ke dalam hukuman. Beda ketika misalnya kita sudah membicarakan dengan siswa, menyepakati bahwa kita membahas bahwa misalnya kalau 5 menit terlambat masuk ke kelas, maka nanti konsekuensinya apa? Ini kita bicarakan. Jadi diputuskan secara bersama-sama dengan siswa, bukan keputusan dari sepihak. Jadi kalau keputusannya itu dari sepihak, maka dia bersifat hukuman. Tetapi ketika keputusan itu kita ambil bersama, anak-anak yang menentukan sendiri konsekuensi ketika dia melanggar, maka itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Itu konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu biasanya tindakan yang diberikan tidak ada hubungannya dengan pelanggarannya. Nah, seperti yang dicontohkan tadi Bapak. Sama juga misalnya begini, kita paling sering, termasuk saya sebenarnya. Saya dulu menggunakan peraturan kelas bahwa kalau ada anak-anak yang ribut di kelas, maka nanti setelah selesai pelajaran mereka membersihkan kelas, menyapu kelas. Padahal antara ribut di kelas dengan membersihkan kelas tidak ada hubungannya. Maka itu adalah sebuah hukuman karena tidak nyambung antara kesalahan atau pelanggaran dengan tindak lanjut yang kita berikan. Itu bentuk hukuman. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, yang ketiga bersifat satu arah. Jadi keputusan itu berasal dari pihak sebelah saja atau guru saja yang menentukan. Maka itu sudah pasti adalah hukuman. Nah, jadi ketika kita mau mengubah sekarang dari hukuman menjadi konsekuensi, maka hal-hal yang perlu kita lakukan adalah kita mengajak murid-murid kita untuk mengkomunikasikan, berdiskusi bahwa pelanggaran-pelanggaran apa yang kadang mereka lakukan dalam proses pembelajaran dan kira-kira konsekuensi yang akan mereka dapatkan itu apa ketika melakukan pelanggaran, dan kita sebaiknya membuat konsekuensi yang memang sesuai dengan pelanggaran yang siswa kita lakukan, karena tujuan kita adalah menumbuhkan perilaku disiplin di dalam diri anak tersebut. Jadi harus berhubungan. Jangan sampai anak-anak tidak mencatat kita suruh membersihkan WC, tidak ada hubungannya. Kalau kita suruh membersihkan berarti kita menghukum. Tapi ketika kita memberikan solusi lain yang juga disepakati oleh siswa, itu artinya konsekuensi. Dan positifnya saya rasa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah kalau misalnya hukuman karena dari satu pihak, anak-anak akan merasa berat untuk melakukan. Tetapi kalau konsekuensi itu karena sudah kesepakatan bersama, mereka akan sadar ketika melakukan kesalahan tanpa perlu diingat-ingatkan terus-menerus, dia akan sadar sendiri bahwa oh saya salah, berarti saya harus melakukan ini untuk menebus kesalahan saya. Jadi itu perbedaannya. Baik, sedikit lagi. Kelihatan jelas di sini? Baik. Mungkin kita langsung
menulis mungkin di kertas, nanti kita tinggal cocokkan. Misalnya poin pertama. Ada sekitar nanti Bapak bagikan. Silakan Bapak Ibu tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Sudah? Oke, baik. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada intinya adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Dan sedikit lagi, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini yang perlu kita buat di dalam kelas kita. Nah, ada beberapa, jadi pembentukan keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak. Jadi bukan dalam bentuk tertulis, tetapi nilai-nilai yang diyakini oleh siswa yang harus dimiliki. Kemudian keyakinan yang dibuat itu tidak perlu terlalu banyak. Tujuannya adalah agar siswa lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian berupa pernyataan universal. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas. Makanya ketika kita membuat keyakinan kelas itu sebaiknya disandingkan dengan peraturan-peraturan sekolah. Sehingga ketika kita memperlihatkan peraturan sekolah, kita tanyakan nilai-nilai apa yang ada di dalam peraturan tersebut. Jadi siswa akan menentukan nilainya, kemudian kita akan diskusikan kembali dan menentukan keyakinan kelas apa yang kita ambil. Kemudian di dalam bentuk kalimat positif, ini yang harus diingat, termasuk saya pribadi. Jadi tidak ada lagi kata tidak atau dilarang, tapi kalau bisa keyakinan kelas itu harus dalam bentuk kalimat positif. Kemudian semua warga kelas itu terlibat dalam membuatnya. Jadi keyakinan kelas melibatkan seluruh siswa. Nah, kemudian tadi ada kalimat bahwa jadi ketika membuat keyakinan kelas itu dengan menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini tidak boleh kita gunakan dalam keyakinan kelas. Kita rubah ke kalimat positif. Misalnya apa kira-kira kalau kalimat positifnya dari jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Coba untuk kalimat positifnya kira-kira apa? Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ya, berjalan. Ya, mungkin kita bisa ganti dari berlari menjadi berjalan berjalan dengan tenang. Mungkin kita bisa tambah berjalan dengan tenang di koridor atau di kelas. Jadi ini ya, untuk keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak ada lagi kata jangan atau kata tidak. Termasuk di peraturan kesepakatan kelas itu kadang kita buat dalam bentuk kalimat positif dan lain-lain. Baiklah, sedikit lagi. Nah, di sini ada dua kesepakatan kelas. Di sisi kanan, di sisi kiri. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang kira-kira masuk ke dalam keyakinan kelas dengan peraturan? Yang mana yang peraturan kelas, yang mana yang keyakinan kelas antara sisi kanan dengan sisi kiri? Kalau yang di sisi kanan itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan aktif dalam pembelajaran, yang terakhir tertib. Kemudian kalau yang di sebelah kiri ini, kami guru dan murid yang saling menghargai, menyayangi. Bagian B, kami murid yang semangat belajar, dan ini kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang keyakinan di sini? Perlu dipahami bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh murid kita. Oke, jadi yang keyakinan adalah yang sebelah kiri, karena berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal ini yang harus dimiliki. Inilah
bentuk-bentuk keyakinan kelas yang bisa kita buat di dalam kelas. Poinnya tidak usah banyak, kenapa? Supaya mudah untuk siswa ingat dan hafal bahwa ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan di dalam kelas kita. Baik, ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri, sebelum Pak Nasir melanjutkan materinya tentang kebutuhan dasar manusia, 5 teori kontrol dan segitiga restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pemaparan saya kali ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Ibu Mus atas Bapak Ibu. Saya lanjut materinya karena di budaya positif ini ada materi sebenarnya. Jadi kami bagi job tentang materi ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ada sedikit quote. Mudah-mudahan kita sepakat ini, yaitu jangan masuk mengajar kalau tidak belajar. Bapak Ibu sepakat? Oh ya, terima kasih. Saya lanjut Bapak Ibu. Di sini ada materi saya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjut, kita tahu bersama bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah ada filosofinya. Filosofinya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini adalah ditekankan adalah menuntun. Saya tidak harus ambil semua itu tentang filosofinya, saya kata menuntun. Di sini saya ambil perumpamaan bahwa menuntun itu diibaratkan sebuah tanaman. Di hakikatnya adalah sama dengan petani. Misalnya adalah petani padi. Dia mengolah tanah. Ini dia, saya baca saya di atas ya. Pribadi yang berbudaya, seimbang dan bahagia. Salah satunya budaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar dan yang dasar perilaku. Oke. Oh ini, Bapak Ibu, ini dasarnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Diibaratkan dia adalah sebagai petani. Petani itu apa yang harus dia lakukan? Pada hakikatnya adalah dia menuntun tumbuhnya padi. Kalau dia menuntun tumbuhnya padi, dia akan memperbaiki apanya? Kondisi tanahnya. Kemudian memelihara tanaman padi tersebut. Bagaimana caranya memelihara? Ya, salah satunya adalah memberikan pupuk, memberikan air, membasmi hamanya. Termasuk adalah ulat, jamur dan menjaga hidup tanaman padi dan sebagainya sampai tumbuh sampai panen. Itu diibaratkan hakikatnya sama dengan pendidik, sama dengan kita, anak-anak kita tuntun, sama dengan petani. Itu Ki Hajar Dewantara. Dia ibaratkan sebagai seorang guru, itu diibaratkan sebagai seorang adalah petani, khususnya petani padi. Saya kira Bapak Ibu paham ini tentang bagaimana seorang petani memelihara padinya. Berikutnya, menurut Dr. William Glass, ada di sini, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu, ketika dia mampu memenuhinya, mungkin teman-teman bisa baca. Ketika dia mampu memenuhi kebutuhan itu, maka siswa itu akan mengalami keseimbangan dan bahagia. Ketika kebutuhan dasarnya itu tercapai, maka apa yang dicapai adalah seimbang dan bahagia. Namun saat kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kebutuhan dasar tidak terpenuhi, seseorang itu akan mengalami emosi negatif, yaitu bosan, sedih dan kecewa. Bahkan dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai. Tadi sudah Ibu katakan membahas tentang nilai-nilai kebajikan itu. Jadi ini, ketika melanggar peraturan dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara. Artinya adalah ketika ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi di antara mereka anak-anak itu, berarti akan ada hal-hal yang akan dia lakukan. Misalnya saya kasih contoh lah,
siapa ini? Wais. Kenapa Wais berbuat begitu? Boleh jadi Wais itu ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga langkah-langkah yang dilakukan itu adalah melanggar aturan. Boleh jadi. Itu boleh jadi. Sehingga kita harus tahu betul. Oh, kira-kira Wais ini kebutuhan apa yang dia tidak penuhi? Apakah kasih sayang? Bagaimana kehidupan keluarganya? Apakah jatuh di situ? Itu. Berikutnya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah pengusaha. Terkait dengan materi tadi, sebelum ini, ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi oleh seorang murid, maka boleh jadi ada hal-hal yang dilanggar karena tidak terpenuhi satu kebutuhan di atas ini. Saya lanjut dulu ya. Berikutnya, kalau dilihat di atas luar biasa bunganya, bukan Budi? Ya. Kita jangan lihat bunganya Bu ya. Lihat, jangan lihat bunganya, lihat kebutuhannya. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah bersifat psikologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, bahkan masuk kepada kehidupan seks atau biologis. Ini ya, ini. Jadi ketika ini terpenuhi ini kebutuhan dasarnya, khususnya bertahan hidup, insya Allah anak-anak kita atau bahkan orang dewasa saja, kita sendiri. Berikutnya, kasih sayang dan rasa terima, itu kebutuhan untuk diterima. Ini kasih sayang ini dalam tubuh manusia itu kan ada 2 sebenarnya, jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani ini harus terpenuhi. Psikologis ini. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Ini itu wajar ini, manusiawi. Berikutnya, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya ketika didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Artinya begini Bapak Ibu, ya. Ini penguasaan kebutuhan ini ketika ada siswa yang mungkin selama ini cuma duduk diam, tidak tersentuh, cuma belajar membaca. Ketika dia diberikan kesempatan seharusnya untuk ikut kegiatan lomba atau ikut menjadi panitia, ternyata dalam kegiatannya itu dia antusias, dia berhasil. Artinya ketika dibawa turun lomba ternyata juara. Oh, ini anak ini memiliki penguasaan. Maka di sini adalah ada kompetensi di dalamnya, ada keterampilan dia sudah. Di sini butuh pengakuan. Sehingga ketika sudah berprestasi, anak itu mungkin tidak akan lagi diam, mungkin akan lebih agresif di dalam teman-temannya, membentuk teman-temannya menjadi lebih baik. Itu saya kira begitu Bapak Ibu. Berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan terlalu terpengaruh dengan yang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru. Inilah kebebasan. Karena siswa itu sekarang adalah kebanyakan selalu ingin mencoba, rasa penasarannya tinggi. Ketika rasa penasarannya tinggi, maka dia akan mencoba sesuatu hal itu. Maka kita sebagai pendidik, ya, di situ fungsi kita adalah mengarahkan mereka, menuntun mereka supaya tidak kebebasan itu tidak kebablasan. Tidak begitu. Kesenangan. Ini mungkin poin yang terakhir ini untuk 5 kebutuhan. Kesenangan ini adalah kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun,
betapapun menyedihkan, laser mengumumkan kebutuhan dan kesenangan dan sekarang ada yang hilang dalam diri kita. Ini siapa tahu kesenangan ini adalah poin tertinggi dari kita. Ketika tidak terpenuhi, anak-anak atau bapak ibu guru tidak terpenuhi kesenangannya ini, maka boleh jadi tadi itu yang saya ungkapkan tadi. Ketika ada salah satu kesenangan tidak terpenuhi, maka boleh hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita lakukan, berarti melanggar nilai-nilai kebajikan. Ketika salah satu tidak terpenuhi, jangan heran bapak ibu, lain itu di ruangan semua tersenyum dan ketawa, itu luar biasa. Itu kebutuhan itu salah satu kebutuhan. Jadi jangan tetap pada kesangka bicara dalam ruangan atau menyanyi, karena itu adalah proses menyanyi, itu adalah termasuk bagian kesenangan. Kalau itu terpenuhi, boleh jadi kita tiba dirubah menjadi senang, bahagia, tidur enak, hutang hilang pada saat kita menyanyi. Jadi bapak ibu, ada contoh yang mungkin kita bisa lihat di atas. Ini contoh adalah tahun ini saya bacakan bapak ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Kan sekarang mobil, jadi bukan motor diambil, mobil. Setiap hari dengan ia berlatih menyetir, ia terlihat ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang diinginkan dan dia penuhi? Ada 3 poin ya soal di bawah, yaitu adalah menyetir mobil itu seru. Jadi bapak ibu, kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi, yang ingin dipenuhi oleh Dimas ini? Poin 1 adalah kesenangan, B adalah cinta kasih, C adalah kebebasan, D adalah penguasaan. Ya, kesenangan. Poin kedua, bapak ibu, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Nah, sekarang poin yang dipenuhi ini adalah kebebasan. Jadi Dimas ini ya dia senang bersama teman-temannya, itu adalah dia punya kebebasan tersendiri sama teman-temannya. Berikutnya yang terakhir, sebenarnya ada beberapa ini banyak, tapi saya cuma tampilkan saja 3 bapak ibu. Berikutnya adalah aku merasa bangga dan keren. Kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Maksud itu adalah ya penguasaan. Ya, luar biasa bapak ibu. Lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol. Jangan heran kalau bunga, karena hari ini saya berbunga-bunga. Karena bisa tampil di depan Pak. Iya. Ya, kesenangan itu. Iya. Berikutnya bapak ibu adalah 5 posisi kontrol. Dianek Gosen dalam bukunya Restitusi School Disiplin 1998 bukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glass dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer dari dalam. Ini posisi kontrol. Pertama adalah lihat di atas Bapak, menghukum bagaimana anak ketika diberikan hukuman, gambarnya. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ketiga adalah teman. Keempat adalah pemantau. Dan yang paling dari sekian banyak posisi kontrol ini 5, sebenarnya yang paling dianjurkan itu adalah 1. Sebenarnya harus kita miliki, yaitu adalah posisi manajer. Nah, sebelum kita menonton video, yang pertama adalah kita identifikasi kontrol di luar. Yang pertama adalah menghukum. Ini menghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini adalah menghindari hukuman. Kalau kata-kata yang sering diungkapkan menghukum, ini kata-kata adalah apa?
kata-katanya adalah kata kerjanya menghardik apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini posisi menghukum ini. Berikutnya perbuatan orang berapa? Saya baca. Berikutnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas, ya, rasakan ini. Ini kalimat-kalimat penghukum ini. Ya. Berikutnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ketika tadi guru sudah berbuat, kemudian guru berkata, maka ada hasil. Hasil yang akan didapatkan adalah siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itulah hasilnya ketika penghukum. Berikutnya, Bapak Ibu masuk ke membuat orang merasa bersalah, berceramah, diceramai, dikata apa? Kemudian mengalahkan dan seharusnya ibu kecewa. Ini adalah hasilnya adalah guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakan, wah itu stres. Nah, itu. Jadi hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi ketika ini penghukum, ini berbuat salah, selalu dampaknya luar biasa. Kemudian teman, guru buatkan alasan untuk muridnya. Itu. Berikutnya adalah guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Itu sebagai sahabat atau teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu. Nah, itu kalau kita sebagai guru sudah berteman dengan siswa. Posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Berikutnya adalah ketergantungan. Artinya siswa terasa ada ketergantungan di dalamnya. Dari kaitannya dengan dunia di atas dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman tahu berikutnya adalah menghilangkan menghitung dan mengukur. Ini teman tahu ya, menghilangkan menghitung dan mengukur. Ini. Kemudian masuk sebagai guru berkata, apa peraturannya? Ya, itu. Apa peraturannya? Kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan yang apa yang dihadapi siswa. Berikutnya adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kira begitu. Jadi hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kemudian restitusi adalah apa yang sudah disampaikan tadi Ibu tentang restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya ini, Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin yang menjadi acuan kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini 3 poin. Ada bagian-bagiannya. Ya. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan kata-katanya. Kata-katanya yang pertama itu adalah menstabilkan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Inilah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu proses diri kita ketika akan melakukan restitusi. Itu poin. Inilah poin-poin menstabilkan identitas. Berikutnya adalah Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa apa yang benar.
Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang sering diucapkan ketika kita akan melakukan restitusi di validasi tindakan yang salah adalah yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Itu kata-katanya. Kita seolah-olah kita mendukung apa yang dilakukan, sebenarnya tidak mendukung. Tapi dari kata-kata ini mungkin anak, oh ternyata dia tidak memarahi saya. Berikutnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Itu. Sebentar ada tayangan saya merestitusi siswa. Berikutnya adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu dapat melindungi sesuatu yang penting. Berikutnya, yang terakhir untuk melakukan segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Kata-kata yang kita ucapkan adalah yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Berikutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Berarti ada keyakinan kelas, tadi sudah dibahas di awal, yaitu keyakinan. Apa nilai-nilai yang disepakati? Apa nilai-nilai di situ? Maka itu diyakinkan apa yang dilanggar di situ. Pada saat menanyakan keyakinan kelas. Berikutnya adalah apa yang kita tentang kelas yang ideal. Kelas ideal yang bagaimana? Kelas yang diimpikan bagaimana? Sekolah impian bagaimana? Kelas impian bagaimana? Ada di situ. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait dengan budaya positif, mulai dari disiplin positif sampai di segitiga restitusi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya akan bertanya dari materi yang disampaikan oleh Pak Nasir hubungan dengan pertanyaan yang ditampilkan masalah restitusi. Saya lihat restitusi ini secara pribadi artinya dari satu siswa ya yang di restitusi. Kemudian yang saya mau tanyakan mungkin pertanyaan berkembang dari apa yang ditampilkan di atas, apakah restitusi ini bisa secara berkelompok ataukah tidak? Umpamanya masalah kebersihan kelas, apakah bisa direstitusi secara kelompok satu kelas? Karena ini kan tugas dari seluruh siswa yang ada di kelas. Apakah 7 orang atau 5 orang? Yang pertama. Yang kedua, kalau restitusi ini apakah memang ada ruangan khusus untuk merestitusi atau memang sembarang tempat di tempat, atau tergantung dari kesepakatan antara guru dengan siswa itu sendiri? Umpamanya mau pilih yang tempat yang mana, apakah di luar kelas atau di dalam kelas atau di tempat yang nyaman lah untuk merestitusi. Ya. Karena ya, mungkin demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya tadi mengatakan bahwa apakah bisa berkelompok di restitusi. Sebenarnya kalau saya mungkin tidak akan bisa dilakukan secara berkelompok. Itu tidak mungkin karena ini adalah person, individu. Dalam satu kelompok itu boleh jadi setiap individu itu beda-beda kesalahannya. Mungkin si A terlambat, mungkin si A buang sampah, mungkin si A tidur, mungkin si A makan, mungkin si A menyontek. Itu. Jadi artinya adalah boleh pulang dalam jumlah yang banyak, tetapi semua guru karena tipe-tipe kesalahan itu berbeda-beda, maka guru itu harus semua aktif di dalamnya merestitusi itu. Kalau satu orang dalam jumlah yang banyak, siswa yang banyak, itu tidak akan mungkin. Menurut saya, mungkin kalau Gumus ya, ada tanggapannya. Ya, itu berikutnya kalau saya. Kedua adalah tentang ruangan. Semestinya, sebagusnya ruangan ada khusus untuk merestitusi itu. Bagusnya ada. Tapi kalau tidak ada, ya kita di sini tidak ada tempat, ya dimanapun saja bisa. Ya, di mana saja bisa. Di Kasebo juga bisa merestitusi anak. Karena diusahakan anak itu tidak ada rasa takut di dalamnya.
ada rasa enjoy itu. Tapi semestinya ada ruangan khusus untuk melakukan restitusi itu. Misalnya kalau ada ruang BK yang bisa dijadikan, tapi ya, kalau saya boleh di mana saja. Baik. Oh, Mike. Atau saya tambahkan sedikit dulu, sedikit sekali. Jadi sebenarnya hampir sama jawabannya, bahwa restitusi mungkin sebaiknya tidak dilakukan secara berkelompok. Karena kalau dalam kasus yang disampaikan sama Pak Nurlam terkait dengan membuang sampah sembarangan, ketika dibicarakan secara berkelompok itu mungkin lebih ke membahas tentang peraturan dan konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi itu lebih ke menyelesaikan masalah yang sifatnya personal. Jadi yang dilakukan oleh satu orang siswa, kemudian kita cari solusinya. Dan kenapa tidak sebaiknya tidak dilakukan secara berkelompok? Kembali lagi bahwa restitusi ini adalah bukan tentang menebus kesalahan, tetapi mengajarkan siswa untuk belajar dari kesalahan. Kita yang nantinya akan menawari solusi apa yang akan siswa tersebut ambil untuk menyelesaikan masalah yang mereka buat. Nah, kalau misalnya kasusnya membuang sampah, bisa jadi pelanggaran yang dilakukan sama, tetapi otomatis solusi yang mereka tawarkan itu pasti berbeda-beda. Jadi sebaiknya ketika melakukan restitusi itu masing-masing. Jadi restitusi itu lebih ke personal, masalah personal. Sedangkan kalau membuang sampah dan mungkin kita mau bicarakan secara menyeluruh, itu lebih ke kita membicarakan tentang keyakinan kelas dan konsekuensi apa ketika keyakinan tersebut dilanggar. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Yang saya maksud tadi bukan membuang sampah, tapi berhubungan dengan tugas kebersihan kelas. Kan secara berkelompok dia harus lakukan, tapi ketika beberapa hari ada sekelompok dalam satu hari itu ada kelompok banyak hari Senin, kan bertugas dari sekian orang itu, jadi mereka tidak pernah menyapu. Oke lah. Kemudian yang saya tambahkan tadi pertanyaan, berapa kali orang melakukan kesalahan sampai bisa direstitusi? Mungkin saya tambahkan tadi. Baik. Kembali lagi, kalau tentang kebersihan kelas, saya rasa mungkin kebersihan kelas saja tadi, misalnya banyak yang beberapa hari ini yang punya tugas piket tapi tidak menyapu. Nah, ini apakah harus bagaimana prosesnya untuk merestitusi? Kembali lagi untuk pemahaman saya bahwa restitusi itu dilakukan secara personal. Masalah yang ditimbulkan oleh anak tersebut secara personal. Kalau kita mau lakukan restitusi, jangan dilakukan secara bersamaan. Mungkin agak melelahkan mungkin. Wah, masa satu kelas mau direstitusi satu-satu, luar biasa. Kalau kita merasa bahwa hampir seluruh kelas melakukan pelanggaran yang sama, sebaiknya yang diperbaiki adalah keyakinan dan peraturan kelas kita. Itu yang kita bahas kembali. Karena memang keyakinan kelas itu tidak satu kali dibuat, tapi dievaluasi lagi. Kita lakukan kembali refleksi. Apakah keyakinan yang sudah kita buat ini betul-betul terjalankan atau dilaksanakan atau tidak? Sehingga kalau masalahnya atau kasusnya seperti itu, sebaiknya yang diperbaiki adalah keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian konsekuensinya apa? Itu yang diperbaiki. Jadi kalau kita menganggap akan melelahkan merestitusi, cara yang pertama lakukan seperti itu, Pak. Kalau misalnya masih ada yang melakukan, mungkin 1-2 orang ada yang melakukan, baru kita lanjuti dengan restitusi bagi siswa untuk terbuka ketika kita menanyai masalah atau hal-hal yang menyebabkan anak tersebut melanggar peraturan. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Bapak Ibu, saya ajak membaca hamdalah. Tepuk tangan semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.